Jabal. Kali ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'allahu ila khalqihi. Allah yattali'u, yattali' itu muncul, hadir di depan di antara kita, ila khalqihi, kepada makhluknya, fi lailatin min nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'in, maka semua makhluknya diampuni dosanya. Nah, ini ya. Kemudian apa? Illal musyrik au musahi, kecuali dua orang yang dikatakan tidak diampuni itu musyrik, orang yang musyrik. Musyrik itu adalah orang yang menduakan Allah. Orang yang mengakui kekuatan selain kekuatan Allah. Contoh ini akik ini ya. Akik ini, kalau saya pakai ini ceramah 1.500 orang semua dengerin saya. Akiknya hebat. Itu sudah musyrik. Walaupun akik saya ini emang luar biasa ini. Kalau saya duduk di restoran, nggak bayar saya. Duduk toh, le order ngon bayar gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalau kita mengakui kekuatan selain Allah itu sudah musyrik. Jangan sampai kita itu menduakan Allah. Mengakui atau menduakan Allah itu kategorinya musyrik. Maka siap-siap antum di malam nisfu Sya'ban, kata-katanya di sini kan Allah yang hadir, Allah yang mengampuni. Antum nggak baca istighfar, antum diampuni. Kecuali dua orang tadi, orang yang musyrik. Jangan sampai musyrik. Yang kedua apa? Musahi. Musahi itu kalau bahasa Malangnya basean. Basean itu apa? Ada hatinya sama temennya atau sama saudaranya atau sama ibunya atau sama kakaknya nggak klop. Bahkan sama saudaranya. Contoh begini, ada seseorang, antum di sini punya saudara yang lagi melakukan amalan nisfu Sya'ban di masjid. Antum nggak cocok. Antum di hati antum memungsuhi mereka. Ahlil bid'ah itu enggak jelas itu. Maka antum sudah dikategorikan musahi. Apa? Orang yang berselisih faham dengan saudaranya. Oleh karena itu enggak dapat antum maghfirah di malam nisfu Sya'ban. Eman sekali. Makanya di malam nisfu Sya'ban kosongkan hati, jernihkan hati. Wabil khusus sekarang ini habis pemilu ya. Pemilu itu kita beda pilihan. Iya jelas beda. Wong presidennya ada 3 kecuali 1. Insya Allah sama kita. Lawang pilihannya ada 3 ya mesti beda. Jangankan kita itu yang lahir di tahun yang beda dia. Orang yang lahir di rahim yang sama itu akan beda pilihan. Ya biasa saja. Oleh karena itu perbedaan itu menjadikan sunnatullah seharusnya apa? Lita'arafu. Perbedaan kita itu seharusnya kita saling mengenal. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa keunggulan teman kita, apa kekurangan teman kita. Itu menjadikan kita satu kesatuan yang indah. Itu seharusnya. Oleh karena itu di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala hadir di tengah-tengah kita, memandangi setiap hamba-hambanya. Memandangi maknanya adalah mencurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah sendiri langsung memberi ampunan kepada kita. Loh ini loh enaknya malam nisfu Sya'ban. Antum gak istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 2 orang apa tadi? Orang yang musyrik mensekutukan Allah atau mengakui kekuatan selain Allah atau menduakan Allah itu gak diampuni. Yang kedua orang yang senantiasa memiliki musuhan terhadap saudaranya, baik itu ibunya maupun temannya ataupun istrinya dan lain sebagainya. Jangan harap mendapatkan syafaat. Kemudian apa? Apa dalil yang kedua? Ini hadis sahih yang barusan. Kemudian apa? Hadis yang kedua yang menerangkan dalilnya nisfu Sya'ban. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW, kita ketahui bersama, garwa beliau, istri beliau itu ada setelah Bunda Khadijah lebih daripada 1. Suatu ketika baginda Nabi itu orangnya gilir. Oh malam ini bagiannya si fulana, ummul mukminin, ini ummul mukminin, begitu kan? Nah suatu ketika Sayyidah Aisyah malam-malam hari terbangun. Kok baginda Nabi Muhammad tidak ada di sampingnya? Beliau bergegas pakai baju, ya namanya perempuan, cinta dengan suaminya. Ini bagaimana caranya? Responnya pasti, oh ini ke ummul mukminin yang lain ini. Kemudian beliau setelah pakai baju ngetok pintu, ternyata tidak ada.
Lu baginda Nabi nggak ada, ini kemana? Ternyata ada yang mengatakan dibagi, beliau lagi mendoakan orang-orang syuhada itu, dan ada yang mengatakan beliau lagi di masjid dalam keadaan sholat. Ya ada apa ya Rasulullah engkau ke sini? Ya Aisyah, ini malam nisfu Sya'ban, seharusnya kita memperbanyak amal yang baik. Maka ini hadis sahih, ini bukti bahwasanya malam nisfu Sya'ban Rasulullah saja mencontohkan kepada kita bahwasanya Rasulullah agar kita melakukan amal-amal khair, amal-amal yang bagus. Itu bahwasanya dalil daripada nisfu Sya'ban. Tetapi di Indonesia ini bagaimana? Kalau di Mekah tadi, kalau di Imam Syafi'i berkata ada 5 malam yang disunahkan untuk berdoa karena tidak mungkin tertolak, sehingga malam kemarin itu lumayan itu kita doa dikabulkan itu, dan alhamdulillah saya sempat doa itu ya. Nah, gitu. Yang kedua adalah hadis dari bukan hadis, literasi yang kita baca tadi bahwa saya menerangkan penduduk Mekah budayanya begitu. Sampai pagi bahkan mereka itu membawa air zam-zam kemudian diminum, bahkan minumannya dibawa pulang. Ini menunjukkan keberkahan malam itu diturunkan oleh Allah sangat luar biasa. Itu dilakukan oleh penduduk Mekah. Lalu di kita, kalau kita lihat, kemarin ada yang ikut malam nisfu Sya'ban itu, kalau di Indonesia budayanya apa? Membaca suratul Yasin 3 kali. Lah ini apa? Ada dalilnya. Ternyata ada. Dalilnya adalah an Jundub radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jundub, salah satu sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Man qara'a Yasin, siapa saja di antara kita yang membaca suratul Yasin fi lailatin, pada malam hari, berarti bukan siang hari ya, ibtigha'in biwajhillah, dia membacanya karena ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, baca Yasin karena ridho Allah. Jangan sampai membaca surat Yasin karena berkate sing enak. Karena ada itu di antara kita, ayo tahlilan di sana. Kenapa? Sing duwe omah sugih ini. Ayo berkate enak-enak. Ini kan niatnya bukan bukan ibtighai wajhillah, tapi ibtighai berkat gede gitu. Ini kan berarti salah niat. Jadi kalau baca Yasin karena wajhillah, karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, asbaha ghafarallahu, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Maknanya barang siapa yang membaca surat Yasin di setiap malam, maka Allah akan mengampuninya. Maknanya amalan-amalan ini mendatangkan maghfirahnya dari Allah. Adapun kita baca sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Tidak dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban, tapi setiap malam seandainya antum semua itu membaca suratul Yasin, maka jenengan ini dikategorikan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu pesan kita bahwasanya memang ada beberapa malam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan umatnya Nabi Muhammad. Kita apabila belum memahami kaidah atau belum memahami sebuah dalil, ada fenomena yang begitu, jangan semata-mata langsung menyalahkan. Kalau kita menyalahkan, mereka ahlul bid'ah, maka kita dikategorikan musahi, yang mana kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam beda biasa. Tapi taklim kewajiban kita. Karena kalau kita nggak taklim, jadi kita nggak paham. Itulah yang disebut malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, di malam kemarin bagi siapa yang belum dapat, insya Allah di tahun depan, maka banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Allah taala. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang sholat itu hasanun, siapa yang sholat malam pada malam nisfu Sya'ban, maka hasanun, bahwasanya bagus. Ibnu Taimiyah adalah hujjatul Islam, imam besar Islam kita, maka pada saat kita disunahkan untuk sholat malam. Itu tentang malam nisfu Sya'ban. Ini kita akan jeda. Habis ini kita akan membahas tentang fadilah yang ada di bulan Ramadan. Bulan Rajab sudah kita bahas, bulan Sya'ban sudah kita bahas. Habis ini kita membahas bulan Ramadan. Sebelum ada ditanyakan bulan
yang lain, apa ada yang ditanyakan tentang bulan Sya'ban ini? Ada nggak yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan dulu sebelum kita sambung. Ya, sebentar. Sebentar. Monggo. Ya. Udah pegang aja. Tadi tuh kalau yang dalil-dalil disampaikan tadi dari para ulama salaf tadi dan juga dari hadis Rasulullah itu kan khusus untuk malam ya, ibadah di malam bulan Syaban. Bagaimana dengan ini dengan yang ini sering mengkhususkan puasa di nisfu Syaban itu tadi. Oh iya. Itu aja tadi. Baik. Adapun dalil bahwasanya apakah ada anjuran dari Rasulullah SAW agar kita berpuasa pada kalau malamnya nisfu Sya'ban berarti tanggal 15 itu ya. Apakah 14 berarti ya? Ada. Memang Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa. Saya tadi membaca hadisnya tadi sore sempat, bukan sore ya, pada maghrib itu sempat saya baca bahwasanya memang ada Rasulullah SAW menganjurkan kita berpuasa pada siang harinya, malamnya kita takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalilnya. Monggo, ada lagi yang lain tentang nisfu Sya'ban? Oke, silakan. Monggo. Berkaitan sama dua hal tadi yang mendapatkan ampunan kecuali dua hal tadi, saat yang pertama musyrik dan musahik tadi. Saya itu terkadang memposisikan ketika kita mengharapkan sesuatu selain kepada Allah, itu saya kategorikan musyrik. Seperti itu kan Ustaz ya. Cuman yang saya maksudkan di sini, ketika waktu saya masih jadi karyawan, wah nanti tanggal 1 saya akan dapat rezeki berupa gaji. Sampai pada satu titik kita itu seolah-olah sudah diatur bahwa saya akan dapatkan ini, dapatkan ini, sehingga yang ada di pikiran kita itu sudah bukan lagi berharap rezekinya itu kepada Allah, tapi kepada perusahaan yang menggaji kita. Apakah kategori yang seperti itu juga termasuk dikatakan musyrik? Terima kasih. Bahwasanya musyrik itu ada dua. Yang pertama jali, yang kedua khafi. Jali itu bagaimana? Dia nyata-nyata menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah api dan lain sebagainya. Adapun khafi itu yang samar, dikategorikan syirik tapi tidak terasa. Apa? Kita mengakui kekuatan selain Allah. Tapi kalau studi kasus kayak tadi tidak, itu adalah kesalahan hati, dia berharap selain Allah. Tapi tetap mengakui bahwasanya Tuhannya Allah. Kesalahan semacam itu kalau dikata ulama malah menjadikan rezeki kita tidak bertambah. Karena apa? Ekspektasi kita hanya dari itu. Kalau ekspektasi kita dari Allah, Allah maha luas. Jelas rezeki kita akan bertambah. Kalau yang kita harap, contoh saya hanya berharap ini saja, ya yang saya dapat ini. Tapi bayangkan kalau saya minta rezeki kepada Allah yang diturunkan mungkin bisa tahu, bisa kacang dan lain sebagainya. Maknanya pola pikir itu menjadikan bagaimana Allah memberikan rezeki, karena Allah mengatakan ana idza dhanni abdi. Aku itu dalam prasangka hambaku. Kalau hambaku prasangkanya, oh rezekiku ya hanya gaji itu, yang lain enggak. Ya sudah, yang Anda terima hanya gaji itu. Tapi bagaimana kalau pola pikir kita, apa yang saya butuhkan Allah yang mengcover? Enak sekali itu. Mau ngapa-ngapain loss. Orang yang dibutuhkan di-cover oleh Allah. Makanya pola pikir itu menjadikan lifestyle kita bagus, rezeki kita bagus, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semacam itu tidak dikatakan syirik khafi, tetapi menutup potensi rezeki yang akan datang kepada kita.